Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, gue Siti Aisyah bersama Agra di sini. Halo semuanya, gue Agra Arvanus Manjunta. Jadi kali ini kita berdua mau ajak kalian kepoin tentang ITERA. Betul nggak tuh? Betul banget tuh Agra. By the way, kita dari kelompok Berandra 37 dan kita mau bahas tentang sejarah ITERA nih. Buat teman-teman yang penasaran gimana perjalanan panjang ITERA sampai ke tahap ini, tonton sampai habis ya. Oke, stay tune. Mari kita mulai videonya. Pada tanggal 6 Oktober 2014, Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden telah meresmikan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA di Bandar Lampung dan Institut Teknologi Kalimantan atau ITK di Balikpapan sebagai perguruan tinggi negeri. ITERA dirintis pendiriannya dan akan dikembangkan serta dibina oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB selama 10 tahun ke depan dengan kualitas minimal setara dengan ITB. Program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sumatera adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sarjana di Indonesia, khususnya di Sumatera. Sebelum diresmikannya ITERA dan ITK sebagai perguruan tinggi negeri, di Indonesia hanya memiliki 2 institut teknologi yang diunggulkan, yaitu Institut Teknologi Bandung ITB dan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Kedua institut tersebut terletak di Pulau Jawa. Di satu sisi, kedua perguruan tinggi tersebut saat ini kapasitasnya sudah melebihi daya tampung maksimalnya. Sedang di sisi lain, kebutuhan akan lulusan dari institut teknologi dari tingkat nasional semakin meningkat. Atas dasar kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menambah jumlah institut teknologi di Indonesia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia pada tingkat nasional. Sehubung hal tersebut, pemerintah merencanakan pendirian Institut Teknologi di Sumatera dan di Kalimantan. Institut Tek di Sumatera akan dirintis pendirinya serta dikembangkan dan dibina oleh Institut Teknologi Bandung dengan kualitas dikaitkan dengan master plan, percepatan, dan ekonomi di Indonesia. Disebutkan dalam dokumen MP3EI bahwa salah satu prinsip dasar bagi keberhasilan pembangunan adalah produktivitas, inovasi, dan kreativitas yang didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan dipandang sebagai salah satu perubahan. Dalam kaitan ini, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, menguasai IPTEK, sekaligus memiliki karakter kewirausahaan yang baik menjadi sangatlah penting. Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK nasional menjadi salah satu dari 3 strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademis, penelitian, dunia usaha, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas. Potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat antara lain menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains dan teknologi, peranata sosial, dan humaniora yang berkualitas. Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada dan menambah 7.000 sampai 10.000 PhD di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana. Pengadaan laboratorium berstandar internasional baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta untuk kepentingan kemakmuran bangsa. Kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai best practice yang sudah dikembangkan di berbagai negara. Potensi sumber daya energi wilayah Sumatera seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan panas bumi terdapat tersebar dan berlimpah merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera sebagai lumbung energi khususnya melalui pembangunan ketenaga listrikan dan penyediaan energi. Seperti yang terlihat pada gambar, menjelaskan
berpotensi wilayah Sumatera pada sumber daya alam tersebut. Dalam konteks strategi pelaksanaan MP3EI, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut di atas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Upaya percepatan pembangunan, khususnya di dalam bidang sains, teknologi dan seni, memerlukan kesiapan penyediaan sumber daya manusia yang unggul. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program pendirian Institut Teknologi Negeri di Sumatera. Penyusunan proposal pendirian telah dilakukan pada tahun 2011. Institut Teknologi di Sumatera tersebut telah ditetapkan akan berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. SK Mendikbud nomor 060-P-2012. Status penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut akan ditetapkan melalui keputusan Presiden berkenaan dengan rencana tersebut berdasarkan penugasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, pada tahap awal, sambil menunggu selesainya pembangunan infrastruktur kampus, pengembangan dan penyelenggaraan akan dilaksanakan oleh Institut Teknologi Bandung, ITB, yang bekerja sama dengan seluruh pemerintah provinsi di Sumatera. Baiklah, selanjutnya yaitu visi dan misi terbentuknya ITERA. 1. Visi terbentuknya ITERA yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui di dunia, serta memadu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memperdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Deskripsi logo lambang ITERA, Institut Teknologi Sumatera. ITERA memiliki lambang berbentuk Pulau Sumatera yang terdiri dari 72 bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah di ujung bawah, menandakan kedudukan ITERA. Arti makna logo lambang ITERA: 72 bujur sangkar berwarna kuning emas dan 1 bujur sangkar berwarna merah yang membentuk Pulau Sumatera, memiliki makna ITERA sebagai milik seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Warna kuning emas memiliki makna keunggulan dan mutu tinggi ITERA dalam menyelenggarakan teknologi ilmu pengetahuan, seni, dan kemanusiaan. Warna merah memiliki makna keberanian dan inovasi, kepeloporan, dan ketangguhan ITERA dalam mengantarkan bangsa Indonesia di kancah dunia melalui pendidikan yang bermartabat. Tujuannya yaitu memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera khususnya dan bangsa Indonesia sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, kemanusiaan, dan lingkungan melalui wahana tridharma perguruan tinggi. Dengan penugasan ITB untuk melahirkan Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, diharapkan ITERA menjadi perguruan tinggi dengan reputasi dan kualitas yang setara dengan ITB. Di antara wilayah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kota Bandar Lampung, di Jalan Terusan Ria Cudu, Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35. Foto Smart, Friendly, and Forest Campus didirikan 6 Oktober 2014. 6 tahun lalu, Rektor Profesor Dr. Ing DRS Insinyur Mitra Jamal IPU. Karena keterbatasan daya tampung, maka saat pembukaan, jumlah yang diterima sementara dibatasi 100 mahasiswa pada 5 program studi. Penerimaan mahasiswa semakin ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, baik prodi maupun jumlah mahasiswa. Setelah izin pendirian dari Presiden Republik Indonesia terbit, maka kampus ITERA yang terletak di daerah perbatasan Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Lampung Selatan ini sudah siap dioperasikan secara penuh untuk kegiatan akademik. Program studi yang dibuka pada tahun 2012 sebagai tahap awal dengan kapasitas masing-masing 20 orang, yaitu yang pertama fisika, yang kedua teknik geomatika, yang ketiga teknik elektro, yang keempat teknik geofisika, dan yang terakhir yang kelima perencanaan wilayah dan kota.
Angkatan pertama tahun 2012 sampai 2013 berjumlah 57 mahasiswa. Angkatan kedua tahun 2013 sampai 2014 berjumlah 42 mahasiswa. Angkatan ketiga tahun 2014 sampai 2015 berjumlah 67 mahasiswa. Angkatan keempat tahun 2015 sampai 2016 peserta yang lulus SBMPTN berjumlah 500 mahasiswa. Mahasiswa yang masuk pada tahun ajaran 2014 sampai 2015 menjalani perkuliahan di kampus ITERA Lampung. Para mahasiswa ITERA secara bertahap akan dipindahkan dan mengikuti perkuliahan di kampus ITERA Sukarame, Kabupaten Lampung Selatan. Bangunan kampus ITERA tahap pertama telah diresmikan pada tanggal 21 Mei 2014 oleh Gubernur Lampung, Zagarudin, ZP, dan Rektor ITB Profesor Ahmaloka. Tahun ajaran 2012. 1. ITERA menerima mahasiswa baru untuk pertama kali diselenggarakan oleh ITB dan pemerintah daerah Provinsi Lampung. 2. Pendirian Prodi Fisika, Teknik Geodesi dan Geomatika, Teknik Elektro, Teknik Geofisika, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Tahun ajaran 2013. 1. 20 Maret 2013, peletakan batu pertama pembangunan kampus ITERA oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh Dea. 2. Pendirian Prodi Teknik Sipil dan Teknik Informatika. Tahun ajaran 2014. 1. 21 Mei 2014 peresmian kampus ITERA tahap pertama. 2. 6 Oktober 2014 Pengaturan Presiden nomor 124 tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera diundangkan 9 Oktober 2014. Tahun ajaran 2015. 16 Mei 2015 KM ITERA dibentuk di kampus ITB. 2. ITERA menerima mahasiswa baru melalui SBMPTN untuk pertama kali. Wah, gimana tuh teman-teman sejarah tentang ITERA? Keren banget nggak sih? Pastinya keren banget dong. Oh iya, terima kasih ya teman-teman sudah mau menonton video kita sampai habis. Semoga ilmu yang kita sampaikan berguna bagi kita semua. Nantikan video kita selanjutnya ya. See you!